mengakibatkan biasanya pada sendi-sendi mengalami adanya nyeri, perubahan dari bentuk warna, lebih kemerahan, bengkak, kemudian lebih hangat, raba hangat. Bisa jadi bengkaknya lebih hebat sehingga menyebabkan suatu perkumpulan kuman yang lebih banyak. Nah, jika perkumpulan kuman lebih banyak, bisa sampai pasien ada yang demam, sesak napasnya, atau kita bilang sepsis. Jadi dia bisa terjadi suatu sepsis atau akibat dari peradangan sendi itu sendiri. Saya tetap menyarankan untuk perubahan pola hidup dulu, sambil saya support dengan medikamentosa dan fisioterapi. Karena pasien itu disiplin, dia melakukan diet ketat dan segala macam, berkurang 20 kiloan. Alhamdulillah pasien saat ini sudah tidak pernah lagi sejauh ini di rumah sakit yang kerjasama resmi dengan yang menghasilkan produk stem cell itu di RSUD kita, RSUD Siti Fatimah. Karena kita kerjasama langsung dengan FKUI, RSCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, senang sekali bertemu lagi bersama saya Rizky Amalia dalam program Health Journal Tour. Kali ini edisi spesial yaitu membahas tentang radang sendi atau artritis. Tentunya saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama saya hari ini Dr. WMD Priya Prastya, spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Boleh dokter mau nyapa Sobat Sifa yang ada di rumah? Oke, halo Sobat Sifa, saya Dr. WMD Priya Prastya, saya dari KSM Ortopedi dan Traumatologi. Baik, terima kasih Dokter WMD. Apa kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Bertemu lagi setelah setahun ya dok ya. Jadi gimana nih dok, di Siti Fatimah, dokter itu mungkin Sobat Sifa mau tahu jadwal dokternya hari apa aja? Saya praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Siti Fatimah hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin sama Jumat saya pagi dari jam 8 sampai jam 11. Hari Rabu saya sore dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke, baik. Juga mungkin Sobat Sifa udah ini ya, familiar dengan muka Dr. WMD. Soalnya Dr. WMD udah lumayan lama ya dok join ke RSUD Siti Fatimah. Baik Sobat Sifa, hari ini kita akan membahas tentang radang sendi. Radang sendi itu biasanya kan kita ketahui itu biasanya terjadi pada orang tua. Nah, jadi menurut data WHO yang telah kita cari, yaitu lebih dari 350 juta orang di dunia ini hidup dengan berbagai bentuk radang sendi atau artritis. Sementara di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tercatat bahwa 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami keluhan nyeri sendi, terutama pada kelompok usia di atas 40 tahun. Nah, jadi benar-benar harus kita ketahui mengapa bisa terjadi dan apa aja nih pengobatan yang bisa kita lakukan. Hari ini kita akan bahas lebih detail lagi bersama Dr. WMD tentunya. Baik dokter, mungkin langsung aja ya dok tentang radang sendi. Radang sendi kan lumayan sering kita dengar. Biasanya itu orang kayak radang sendi, sakit sendi itu biasa dok ya. Sebenarnya apa itu dok penjelasan secara umum tentang artritis ini sendiri? Ya, jadi radang sendi itu kalau dalam bahasa kita tuh artritis ya. Jadi artritis itu adalah peradangan di sendi, yang mana peradangan di sendi itu mengakibatkan biasanya pada sendi-sendi mengalami adanya nyeri, perubahan dari bentuk warna, lebih kemerahan, bengkak, kemudian lebih hangat, raba hangat. Nah, faktor-faktornya banyak macam yang menyebabkan terjadinya suatu radang sendi. Cuman secara garis besar kita bagi peradangan sendi atau artritis itu menjadi dua, yaitu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu biasanya terjadinya suatu peradangan memang akibat dari perjalanannya usia. Iya, natural ya dok ya. Salah satunya. Kemudian yang sekunder biasanya akibat faktor-faktor lain, misalkan ada penyakit penyerta dia, misalkan pasien yang memiliki diabetes atau pasien-pasien yang memiliki penyakit seperti asam urat, penyakit asam urat, atau juga penyakit-penyakit yang autoimun itu juga bisa menyebabkan terjadinya suatu radang sendi yang sekunder. Gitu. Dan juga biasanya bisa juga dalam pengkonsumsian obat-obatan yang
obat-obat peradangan yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama tanpa pengawasan dokter. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya suatu peradangan sendi juga. Oke, baik dok. Nah, jadi tadi dokter udah bahas secara umum ya dok ya, definisi umumnya. Nah, untuk radang sendi atau artritis ini sendiri dok, apakah memang normal pada usia lanjut itu dok? Semua orang merasakan itu atau gimana? Jadi peradangan sendi pada usia yang lanjut itu ya biasanya kita sebut yang memang akibat faktor usia atau primer ya. Ya namanya usia makin bertambah, biasanya sendi itu sudah semakin permukaannya jadi tidak baik biasanya terutama pada area yang menerima berat badan, contoh persendian pergelangan lutut dan juga persendian pergelangan kaki. Biasanya tuh yang paling sering mengalami suatu peradangan sendi yang diakibatkan biasanya karena faktor-faktor usia. Namun tidak menutup kemungkinan juga peradangan sendi yang terjadi pada pergelangan tangan, siku maupun bahu juga terjadi pada usia-usia lanjut gitu. Baik dok. Nah, untuk bahayanya sendiri dok, apakah radang sendi ini berbahaya? Ya, jadi peradangan sendi ini bisa jadi bahaya kalau tidak diatasi penyebabnya. Jadi penyebab utamanya. Jadi kadang penyakit lain bisa menyertai terjadinya suatu peradangan sendi. Sehingga kalau hanya dikasih atau ditata laksana dengan nyerinya saja, yang menyebabkan terjadinya suatu peradangan nggak kita tata laksanakan, itu bisa menjadi suatu komplikasi yang lebih berat. Yang tadinya hanya bengkak biasa bisa jadi bengkaknya lebih hebat sehingga menyebabkan suatu perkumpulan kuman yang lebih banyak. Nah, jika perkumpulan kuman lebih banyak bisa sampai pasien ada yang demam, sesak napasnya, atau kita bilang sepsis. Jadi dia bisa terjadi suatu sepsis atau akibat dari peradangan sendi itu sendiri. Mungkin sehingga kalau sangat yang bahaya kalau tidak ditangani dengan penyebab aslinya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah ada penyakit penyertanya bisa memperburuk keadaan si pasien ya dok. Betul. Dengan adanya penyakit penyerta, biasanya peradangan sendinya bisa lebih lama atau lebih sulit diobati. Oke, baik dok. Nah, tadi dokter udah menyinggung juga tentang radang sendi ini, apakah hanya terjadi pada orang tua atau bisa juga terjadi pada usia yang produktif seperti itu dok? Peradangan sendi ini bisa sangat bisa terjadi pada usia-usia muda. Jadi tidak harus penyakit peradangan sendi ini terjadi pada usia-usia yang tua, bisa sekali pada usia muda. Jadi tadi apabila ada penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun, autoimun yang misalkan dialami oleh anak-anak, atau ada juga autoimun yang dialami oleh usia-usia remaja, itu juga bisa menyebabkan suatu peradangan gitu ya, sendi pada usia muda. Oke, untuk gejalanya dok, apakah radang sendi ini memiliki gejala yang khusus gitu dok? Apakah sama yang lain, misalnya rematik, asam urat dan lain-lain gitu dok? Ya, jadi tentunya gejalanya sama seperti harus pada sendi-sendi ya, area-area sendi, misalkan sendi bahu, sendi siku, maupun pergelangan tangan atau sendi-sendi lutut, panggul, pergelangan kaki. Jadi utamanya pasti di area sendi. Kemudian biasanya pasien mengalami nyeri yang hebat. Nah, nyeri hebat bisa terjadinya secara tiba-tiba, bisa juga nyeri yang bertahan lama. Kemudian biasanya kalau yang baru, yang akut atau yang tiba-tiba tuh biasanya disertai dengan pembengkakan, teraba hangat, nyeri ketika digerakkan. Nah, biasanya faktor-faktor keluhan pasiennya di situ. Untuk gejalanya tadi dok ya. Nah, kalau jenis-jenis dari artritis ini yang sering terjadi di masyarakat, mungkin pasien-pasien dokter tuh rata-rata yang mana dok? Hampir semua sendi bisa bisa menjadi radang ya. Cuman yang paling sering saya temui di kasus saya itu peradangan sendi di area lutut. Area lutut dan area pergelangan kaki itu paling banyak kasus-kasus. Ada juga berikutnya di bahu, peradangan sendi bahu juga ada. Cuman yang paling banyak saya temui itu ada peradangan sendi di area lutut maupun area pergelangan kaki. Itu rata-rata usianya udah itu ya? Hampir rata-rata usia yang terutama di lutut ya, pergelangan kaki itu usia di atas usia 45 tahun. Tapi ada juga dok yang usia produktif gitu ada juga usia-usia muda yang mengalami kasus-kasus tersebut. Cuman hampir banyak
di atas usia 45 tahun yang saya temui. Untuk faktor resikonya tuh apa aja dok menyebabkan seseorang ini lebih rentan untuk terkena artritis? Jadi faktor resiko yang paling rentan terkena artritis adalah pertama yang pasti pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta. Yang tadi saya jelaskan tadi, penyakit penyerta, misalkan dia punya autoimun atau punya diabetes, asam urat atau reumatoid atau rematik ya. Jadi itu juga menyebabkan resiko meningkatnya resiko terjadinya suatu peradangan. Bisa juga akibat cedera. Jadi pasca cedera terjadinya suatu area sendi cedera. Nah, bisa juga mengalami peningkatan risiko terjadinya suatu peradangan sendi juga. Kayak kalau kesleo gitu dok? Bukan, ya kesleo, tapi bukan yang kesleo biasa. Jadi dia sampai misalkan cedera lutut yang sampai ligamennya kena, misalkan itu juga bisa. Jadi kayak pasien-pasien yang mengalami pos dilakukan tindakan operasi pergantian ligamen, pergantian ligamen di lutut misalkan. Kalau itu tindakan operatifnya namanya komplikasi ya, namanya faktor risiko, dan hasil dari operasi itu juga bisa suatu saat mengalami suatu peradangan sendi juga pada akhirnya gitu. Jadi tidak hanya kasus-kasus yang tanpa ada trauma, dengan trauma pun sangat memungkinkan terjadinya suatu peradangan sendi. Nah, tadi dokter juga udah membahas tentang penyakit-penyakit penyerta dan lain-lain. Berarti kan pola hidup itu sangat mempengaruhi ya dok tentang radang sendi ini. Nah, pola hidup yang seperti apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah si radang sendi ini? Jadi yang jelas dari muda kita harus sudah mulai melakukan aktivitas fisik, terutama aktivitas fisik di luar terpapar sinar matahari. Tidak harus rutin yang dengan beban berat, tapi rutin digerakkan gitu. Minimal seminggu sekali sudah dilakukan. Karena dengan aktivitas fisik yang baik, dengan melakukan olahraga yang rutin, kita juga sudah menjaga sendi kita. Kedua, yang harus dilakukan adalah menjaga berat badan. Berat badan biasanya pasien-pasien yang memiliki berat badan berlebih atau kita sebut obesitas, nah, itu dapat meningkatkan risikonya juga terjadi suatu peradangan. Kemudian gaya hidup, misalkan merokok, begadang, itu juga bisa meningkatkan suatu resikonya juga. Ada lagi yang bisa menimbulkan suatu ini biasanya yang hampir banyak disepelekan orang, yaitu gigi yang bolong. Oh gitu dong. Gigi yang bolong dibiarkan atau tidak sadar sakit-sakit dihilangin, ternyata dia menimbulkan kuman. Nah, kuman yang di dalam gigi itu bisa salah satunya lari ke area persendian gitu. Banyak kasus saya temui, ternyata begitu saya obati, saya minta cari saya follow up, saya carilah penyebab penyakitnya, ternyata dari gigi bolong. Gigi bolong yang tidak ditangani. Jadi ketika giginya ditangani, peradangannya kita benarkan juga, kita obati, hilang, nggak ada lagi, nggak kambuh-kambuh lagi dia. Jadi artinya dari gigi bolong, dari telinga gendang telinga yang bermasalah, atau kemasukan air yang suka dikorek-korek, infeksi gitu ya. Di hidung juga suka terjadinya itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan suatu peradangan sendi kumannya gitu. Jadi benar-benar pola hidup ya dok, harus personal hygiene, harus bersih dok ya. Baik dok. Nah, untuk orang-orang yang sudah terkena radang sendi atau artritis ini dok, apakah dia itu bisa kambuh lagi atau enggak dok? Ya, tentunya orang-orang yang sudah pernah radang sendi ya tentunya bisa terjadinya kambuh lagi, tergantung peradangannya terjadi akibat apa dulu gitu. Jadi bisa sangat memungkinkan untuk terjadi lagi walaupun udah sembuh. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah terkena radang sendi ini dok, ada nggak misalnya pantangan-pantangan, mungkin berolahraga mungkin ada yang nggak boleh, seperti itu ada nggak dok? Jadi kalau ditanya pantangan makanan misalkan, ya tentunya kalau dia peradangan sendi lutut akibat dari obesitas, ya tentunya kita harus mengurangi makanan-makanan yang atau diet untuk mengurangi berat badannya. Jika dia ternyata
peradangan sendinya akibat sakit gigi dan segala macamnya, ya kita harus benahi juga. Terus jika pasiennya juga peradangan sendinya akut nih, baru terjadi banget, ya jangan dulu. Biasanya saya melarang dulu untuk pasien untuk melakukan aktivitas fisik dulu ataupun olahraga, karena ketika lagi radang-radangnya terus kita lakukan aktivitas fisik malah makin memperberat peradangannya, karena ketika lagi peradangan kan terjadi suatu inflamasi. Inflamasinya akan jadi lebih bertambah ketika dibebankan lagi. Iya. Kalau untuk makanan tadi dok, ada nggak yang dibatasin gitu? Nah, misalkan peradangan misal terjadi akibat peningkatan asam urat atau gout arthritis. Nah, itu berarti kita harus batasi makanan-makanan yang memicu terjadinya suatu gout arthritis juga. Jadi makanannya tuh tergantung dari penyebab polanya. Iya, soalnya kalau di masyarakat umum ini dok ya, rata-rata kalau ibu-ibu, nenek-nenek misalnya, apalagi yang di daerah-daerah, kalau sakit-sakit lutut itu nggak tahu sebenarnya dok apa rematik atau asam urat. Tapi mereka nggak mau makan sayur gitu dok. Itu benar nggak dok? Ya bisa benar bisa tidak. Tergantung diagnosisnya. Tergantung dia terjadinya suatu peradangannya kenapa. Kalau misalkan tidak terjadi suatu dia terjadi suatu peradangan tapi bukan dari penyakit yang diakibatkan makanan itu, ya kenapa dia harus membatasi makanannya gitu. Jadinya malah nanti nggak masuk apa-apa. Iya, nggak bernutrisi juga ya. Oke, baik dok. Untuk radang sendi ini sendiri, untuk pengobatannya sekarang itu seperti apa dok mengobati radang sendi? Nah, untuk pengobatan radang sendi, kalau saya di poli saya di ortopedi dan traumatologi, saya biasanya melakukan pengobatan non-invasif terlebih dahulu. Non-invasif itu apa? Jadi tanpa tindakan. Jadi yang pertama saya akan memperbaiki dulu pola aktivitasnya pasien, pola aktivitas pasien, gaya hidup pasien. Kalau dia obesitas, saya minta kurangi berat badannya dulu. Kalau dia penyebabnya karena asam urat, batasi dulu makanannya dan segala macamnya. Selalu itu dulu yang saya lakukan. Baru berikutnya, kita biasanya saya tambahkan dengan fisioterapi. Dengan fisioterapi dibantu untuk tetap dilakukan pergerakan tanpa harus membebani sendi itu sendiri. Yang ketiga baru saya bantu dengan medikamentosa, dengan obat-obatan yang mensupport untuk terjadinya pengurangan dari peradangan sendi itu sendiri. Baru jika itu semua sudah dilakukan, tahap yang tanpa invasif tadi masih nyeri, masih sakit, baru kita biasanya lakukan tindakan-tindakan yang invasif. Nah, tindakan invasif sendiri terdiri dari dua, ada yang non operatif, ada yang operatif. Yang non operatif itu contohnya misalkan kita melakukan suntikan pada area sendi itu sendiri untuk mengurangi nyerinya, atau baru kita kalau misalkan masih juga sakit, baru kita lakukan untuk tindakan yang operatif. Tergantung dari kasus-kasus tertentu. Tingkat keparahannya juga dok ya? Ya, jadi tidak langsung peradangan sendi operasi nih, enggak langsung begitu. Jadi ada tahapan. Kalau saya lebih senang dari yang non-invasif terlebih dahulu, baru yang ke invasif. Nah, kalau yang non-invasif tadi dok ya, kan orang-orang kalau misalnya sakit gitu, peradangan sendi itu minum obat dok, obat untuk penahan sakit gitu. Itu apakah memang boleh dalam waktu yang panjang atau gimana dok? Hati-hati, ada obat-obat yang mengurangi radang sendi juga, ada yang dijual bebas di pasaran ya, dijual bebas atau diberi sama orang-orang yang tangganya minum ini. Ternyata kadang-kadang obat yang dikonsumsi itu memang mengurangi nyerinya, tapi efek jangkanya tidak baik, jangka panjangnya tidak baik. Ada salah satu obat malah efek jangka panjangnya bisa buat kematian pada leher sendi panggul akibat pengkonsumsian obat tersebut dalam jangka waktu panjang. Jadi saya sebut aja ya, misalkan steroid gitu. Nah, itu kan kadang-kadang dijual bebas, diminum sama orang, emang enak. Jadi nagih, ternyata efek jangka panjangnya nggak baik. Sehingga kalau saya sih menyarankan kalau memang mau memberi obat pada peradangan sendi, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter spesialisnya untuk diperiksakan, sehingga ada kontrolnya, kontrol dalam pemberian obat tersebut. Oke, baik dok. Nah, untuk di Siti Fatimah itu sendiri dok, pengobatan apa nih yang ada untuk radang sendi ini? Jadi di kita pertama kita bisa melakukan, sebelum ke pengobatan pastinya kita melakukan diagnosis ya. Jadi kita melakukan pengobatan dulu ke rumah sakit
kita ke poli. Biasanya saya melakukan anamnesis. Habis itu kalau memang diperlukan, saya biasanya melakukan pemeriksaan tambahan seperti ronsen maupun pemeriksaan USG ataupun kita lakukan cek darah, cek lab darah. Nah, ketika sudah ada, baru biasanya saya lakukan tata laksana ke pasien tersebut, baik itu dari yang non-invasif tadi maupun ke yang invasif tadi. Sekarang di kita juga, di Siti Fatimah juga, peradangan sendi terutama yang area lutut yang masih derajat-derajat ringan bisa kita lakukan tata laksana dengan stem cell. Sekarang itu adalah pengobatan terbaru di Siti Fatimah dengan terapi sel, yang mana peradangan sendi yang diakibatkan oleh pengapuran atau kita sebutnya dengan osteoartritis yang derajat-derajat 1-2 yang masih belum terlalu berat, belum ada perubahan mekanik daripada sendi lututnya, bisa kita lakukan pengobatan terapi dengan stem cell. Sehingga regenerasi sel terjadi yang tadinya derajat 2 misalkan atau derajat 3 awal itu bisa jadi kembali ke derajat 1 atau derajat 0. Jadi Siti Fatimah, Sobat Sifa, udah ada pengobatan terbaru untuk radang sendi. Ini adanya cuma di Siti Fatimah, Dok, di Sumatera Selatan ini? Sejauh ini di rumah sakit yang kerjasama resmi dengan yang menghasilkan produk stem cell itu di RSUD kita, RSUD Siti Fatimah. Karena kita kerjasama langsung dengan FKUI RSCM, yang mana yang mempelopori untuk penelitiannya suatu stem cell. Iya. Untuk stem cell ini apakah hanya osteoartritis ini atau penyakit-penyakit yang lain juga bisa? Beberapa penyakit bisa untuk dilakukan stem cell di sini. Bisa. Baik Sobat Sifa ya, mungkin masyarakat Sumatera Selatan atau juga yang di luar Sumatera Selatan yang memiliki kendala atau artritis dan lain-lain bisa dikonsultasikan bersama Dr. WMD dan dokter-dokter spesialis ortopedi yang lain. Dan di sini di Siti Fatimah sudah tersedia, Dok, ya, stem cell tadi, teknologi terbaru untuk mengobati radang sendi. Nah, Dok, yang selanjutnya ini kan pasti kalau radang sendi ini berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita kan kurang produktif jadinya. Jadi gimana nih, Dok, peran keluarga atau orang-orang di sekitar untuk mendorong kita ketika radang artritis ini? Jadi yang paling penting adalah mau mensupport orang pasien-pasien yang mengalami peradangan sendi itu untuk berobat. Yang paling penting itu, karena jangan malah disupport udah ke tukang urut aja atau ini aja. Nah, disupportlah dulu untuk berobat sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, sehingga ketahuan apa yang menjadi penyebabnya. Alangkah sayangnya kasus-kasus peradangan sendi yang terjadi pada usia-usia produktif salah dilakukan penata laksanaan yang kurang tepat, karena nanti berujung pada penurunan produktivitas dari usia produktif tersebut. Benar, Dok. Jadi support sistem untuk pengobatan, mendampingi sampai sembuh. Karena biasanya kan orang-orang tua kan, Dok, ya, kita yang radang sendi gitu. Itu benar sebenarnya masyarakat kita itu, Dok, masih banyak sekali yang percaya sama mitos, apalagi yang mengenai tulang, sendi itu biasanya nomor 1 tuh, Dok, list nomor 1 dukun. Kalau nggak tukang urut gitu, Dok. Masih awam gitu, Dok, untuk membicara sama dokter gitu. Baik Sobat Sifa, jadi diingat untuk yang memiliki keluhan bukan hanya radang sendi aja, Dok, ya. Misalnya ada pengapuran dan lain-lain tuh harus benar-benar didiagnosis sama dokter spesialis. Nah, untuk peran nih, Dok, pentingnya diagnosis dini dan kontrol rutin yang udah dokter bilang tadi itu apa, Dok? Jadi tentunya yang paling penting dari pendiagnosis dini atau awal langsung ketahuan penyakitnya ya pengobatan lebih awal, sehingga kumannya mungkin belum banyak, peradangannya belum merusak area sendi itu sendiri, atau belum terlalu parah lah, sehingga sangat penting untuk dari awal udah ketahuan untuk problemnya dan diobati gitu, sehingga tidak terjadinya suatu penimbulan yang lebih berat. Karena kadang-kadang ada pasien, misal contoh peradangan sendi lutut sudah lama, dia sudah hampir 5 tahun misalkan tidak pernah diobati. Namanya manusia, apalagi pasien, apalagi usia lanjut, kalau sudah peradangan tidak mau gerak. Benar. Kalau tidak digerakin akhirnya karena nyeri kan, tidak digerakin nyeri. Nah, ketika nyerinya hilang, peradangannya berkurang, kakinya sudah jadi kaku. Gitu. Jadi lutut tidak bisa, sama seperti pasien-pasien yang memiliki gangguan di peradangan sendi bahu misalkan.
sakit nggak mau digerakin, akhirnya didempetin aja bahunya. Iya. Akhirnya Ditahan gitu. begitu nyerinya hilang, peradangannya hilang, tapi bahunya sudah kaku. Iya. Jadi kenapa penting supaya bisa dilakukan penatasan yang tepat dan tidak mengorbankan rentang gerak dari sendi itu sendiri. Jadi bisa produktif ya dok ya. Nah untuk cerita deh, ada nggak dok pengalaman terkait radang sendi ini pasien-pasien yang dokter tangani? Pengalaman ya, yang mungkin kasus-kasus ini aja, peradangan sendi lutut yang saya pada pasien-pasien usia yang menurut saya masih muda ya, usia 40-an, tapi dia tuh mengalami pemberatan akibat pasien ini obesitas 2, jadi dia benar-benar obesitas beratnya sekitar 80-an perempuan. Nah, saya tetap menyarankan untuk perubahan pola hidup dulu, sambil saya support dengan medikamentosa dan fisioterapi. Karena pasien itu disiplin, dia melakukan diet ketat dan segala macam, berkurang 20 kiloan. Alhamdulillah pasien saat ini sudah tidak pernah lagi kambuh-kambuhan peradangan sendi lututnya. Biasanya kalau peradangan sendi lutut kan bisa timbul cairan tuh. Jadi pernah berapa kali timbul cairan, akhirnya kita obati. Sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi dia ngalamin itu. Persendiannya, beban ke persendian lututnya jauh lebih membaik. Jadi mungkin itu ya paling enaknya, udah dia berkurang 20 kiloan yang tadinya harus menghilangi radang harus dengan obat, sekarang tanpa obat dia sudah bebas beraktivitas. Iya, benar-benar keterkaitannya langsung sama pola hidup dan kemauan si pasien ya dok ya. Oke, baik dok. Yang terakhir, ada nggak pesan untuk Sobat Sifa yang ada di rumah? Jadi kepada Sobat Sifa semua, untuk kasus-kasus peradangan sendi ini, biarpun sendi di bahu, di pergelangan tangan, di siku, di panggul maupun sendi lutut dan pergelangan kaki, harap dilakukan pengobatan langsung ke dokternya, atau kalau ada layanan dokter spesialis, boleh dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Karena dengan penata laksanaan yang baik, kita bisa mengobati peradangan sendi juga dengan baik. Oke, baik. Terima kasih dokter. Obrolan yang sangat bermanfaat sekali hari ini dok. Terima kasih sudah mengedukasi masyarakat Sumatera Selatan, menghadirkan dokter juga. Dokter WMD ini sudah cukup sibuk ya, sekarang itu sulit untuk mengatur jadwal ya, jadi ini sangat penting sekali edukasinya. Sobat Sifa belum tentu lagi nanti setahun ke depan mungkin dokter WMD baru bisa datang ke sini lagi ya. Jadi terima kasih dok sudah berkenan hadir memberikan edukasi kepada Sobat Sifa. Terima kasih juga untuk Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour. Jadi Sobat Sifa dimanapun berada, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, radang sendi ini bukanlah hanya sakit biasa atau nyeri biasa, apalagi jikalau tidak ditangani dengan baik dengan ahlinya. Jadi kondisi ini bisa menyebabkan peradangan kronis, kerusakan sendi, bahkan keterbatasan gerak permanen. Jadi itu mengurangi produktivitas kita. Karena itu penting bagi kita semua untuk mengenali gejalanya sejak dini dan tahu pengobatan yang tepat untuk radang sendi itu sendiri. Di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, kami siap melayani Sobat Sifa, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, karena kami di sini layanan ortopedi dan traumatologi itu menjadi layanan unggulan di RSUD Siti Fatimah dengan dokter yang profesional seperti dokter WMD dan dokter-dokter yang lain, fasilitas yang lengkap serta pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Terima kasih kepada Sobat Sifa yang sudah selalu menyaksikan program Health Journal Tour, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti YouTube channel kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Maaf jika ada kata-kata, ada perbuatan yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.